Kita lanjut ya, Prof. Dharma ya. Jadi kalau melihat tadi dari kita sih gamblang aja ya di Gumicik itu kita lihat ada prasasti di dalam bong nisan orang meninggal mati kuburan gitu ya, kuburan Tionghoa, kuburan Cina. Kemudian menyebar di Denpasar juga ada, nggak salah di daerah Tiara Dewata yang lama ya, Prof, ada ya, Ngurah Rai bahkan sampai Tabanan. Nah ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya mereka sudah ada di Bali, sudah menyebar lah berada. Meskipun mungkin baru klan-klan saja, belum begitu besar, mungkin family atau klan ini kan begitu ya, Prof ya. Nah kemudian kita akan membahas, akhirnya kan mereka mau tidak mau akhirnya berhubungan erat dengan masyarakat setempat, masyarakat Bali asli. Nah kalau kita melihat bagaimana alkulturasi yang terjadi, bermula dari hal apa yang menyebabkan itu, kemudian pengaruh-pengaruh apa yang saling mengikat gitu dari Balinya sendiri. Akhirnya kalau kita melihat kan sekarang kayaknya ini ada perpaduan, ada dua budaya yang berbeda. Kalau bisa dijelaskan atau diceritakan seperti apa ini, Prof, kalau kita memulainya bagaimana ya, cara berpikirnya kita? Terima kasih Mas Bambang. Kalau kita melihat bagaimana akulturasi Cina Bali terjadi demikian mulus, dan dilakukan dengan sukacita sejak dulu sampai sekarang, mungkin kita bisa menelisik dari pertama, mungkin karena chemistry Cina dan Bali itu sama-sama Asia, yang memiliki katakanlah sistem kepercayaan animisme, dinamisme sebelum berkembang menjadi agama yang terlembaga. Jadi kesamaan itu mungkin merupakan salah satu pintu masuk. Ya, pintu masuk atau penyebab begitu lancarnya, smoothnya akulturasi antara Cina dan Bali. Yang kedua, mungkin juga karena penerimaan dan kehadiran. Jadi orang Cina itu hadir, kalau menurut penilaian saya cukup humble, rendah hati, kemudian memiliki simbolik kapital, modal yang bisa diberikan kepada orang Bali. Simbolik kapital itu bisa kecerdasan, bisa pengetahuan, bisa keterampilan. Misalnya kalau dia bisa membuat kue, bisa berdagang, keterampilan-keterampilan itu bisa diberikan untuk membantu orang Bali, atau bisa digunakan untuk berinteraksi dengan orang Bali, sehingga interaksi itu cepat membangun pertukaran kebiasaan, pertukaran kebudayaan. Kemudian yang ketiga, banyaknya bukti-bukti sejarah yang kita sudah bicarakan tadi, seperti folklore perkawinan antar raja, keramik yang indah, di mana orang Bali sendiri juga adalah pemuja, pencipta keindahan. Bisa dilihat dari seni lukis, seni pertunjukan. Walaupun untuk keramik kita tidak seindah, tetapi itu bisa menjadi media untuk komunikasi. Kemudian ketika sistem kepercayaan berkembang, kemudian tradisi berkembang, apa yang dimiliki oleh orang Cina dan juga dimiliki orang Bali itu dengan cepat blended, hybrid, karena dipraktikkan dengan sangat rendah hati. Misalnya dalam satu buku pelajaran sekolah dari abad ke-19 yang pernah saya baca, di Singaraja, orang Cina itu karena mereka secara ekonomi lebih baik, lebih mapan, karena mereka hadir untuk mengekspor babi, kopra, tembakau, kelapa dari Bali ke Singapura. Mereka dicerita di buku itu dikisahkan mempergelarkan pertunjukan selama 1 bulan yang disebut dengan opera Cina. Padahal nama lain dari opera Cina itu zaman itu adalah komedi Stambul. Komedi Stambul itu kan teater yang campuran dari barat dan timur, di mana para pemainnya menggunakan pantalon, menggunakan dan kisahnya juga tidak hanya dialog, tidak hanya tari, tapi juga gimnastik. Jadi di situ orang Cina itu membuka pintunya untuk bergaul dengan masyarakat, sehingga dengan mudah diterima, seperti juga mereka
mudah menerima orang. Jadi kecemburuan etnisnya hampir tidak ada, atau katakanlah tidak tampak dan tidak perlu tampak. Ini yang membuat alkulturasi itu berjalan dengan baik. Selain juga bukti-bukti yang sudah ada seperti Purbalingkang, perkawinan itu, kemudian tradisi Barong Landung, yang semua, dan sampai sekarang kita lihat akulturasi itu jalan terus dan tidak terhingga bentuknya dalam karya sastra seperti Sampai Ingtai. Sampai Ingtai itu sebetulnya cerita rakyat Cina. Mungkin dari abad kedua atau abad ketiga Masehi, yang judulnya kalau di bahasa Inggris kan, saya lupa bahasa Cinanya, kalau di bahasa Inggris kan Butterfly Lovers, jadi kupu-kupu pencinta. Itu kisah putri Cina yang dilarang sekolah oleh orang tuanya karena waktu itu orang Cina tidak mengizinkan anak perempuan untuk bersekolah. Sampai-sampai dikisahkan perempuan ini yang bernama Ingtai menyamar menjadi laki-laki. Orang tuanya melarang, tapi pada akhirnya kalah berargumentasi. Orang tuanya minta, coba berikan aku bagaimana strategimu sehingga kamu cocok kukirim bersekolah ke kota lain. Ibu, bapak, aku akan menyamar jadi laki-laki. Menyamar jadi laki-laki yang begitu tampan, akhirnya diizinkan sekolah. Guru kepala sekolah juga menerima karena sesuai dengan kebudayaan, kebiasaan, hanya laki-laki yang diterima jadi murid. Bertemulah dia dengan Seorang wanita. Bertemu dia dengan Sampai, seorang laki. Oh, seorang laki. Ya, Ingtai ini LP, laki perempuan atau perempuan laki. Tinggal di asrama, karena ini laki semua, Pak Guru memasukkannya ke dalam kamar. Kamu twin, tinggal di satu kamar. Dan dia laki perempuan. Betul. Ini laki-laki. Lama-kelamaan mereka saling jatuh cinta. Nah, itu sangat terkenal kok, ceritanya sangat terkenal. Itu dari Cina. Di Dan Bali adaptasinya di Bali? Di Bali itu dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk geguritan, puisi tradisional Bali, ditulis dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Bali, dipentaskan jadi lakon Arja tahun 30-an, kemudian drama gong yang sangat terkenal di Buleleng, Banyuning. Itu Banyuning itu order pentasnya, kalau tidak salah sampai ke Lombok, Nusa Penida itu lebih dari 30 kali sebulan. Mereka itu menjadi drama keliling. Kalau dari Singaraja dia pentas di Denpasar, tak balik lagi, langsung kemana? Ya, Tur. ya. Saya termasuk ketika kecil penggemar. Di Kerobokan, desa dekat dengan rumah saya ini, sering pentas itu. Dia mampu menyelenggarakan dan penontonnya banyak, income jadi tinggi. Dan itu kental banget ya. Bali dan Cinanya kental sekali di kental sekali. Ceritanya jelas dari Cina, tetapi orang Bali itu sudah merasa itu adalah bagian. Itu tanda itu akulturasinya sudah masuk sampai ke kromosom, sampai DNA. Menarik nih Prof. Nah, kemudian kalau dengan sekarang ini, bagaimana akulturasinya ada? Kalau dilihat apakah ada kendala ataukah kita ngambil sisi positif aja lah, akulturasi yang tetap dilestarikan, karena saya yakin yang dilestarikan pasti punya nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang bagus kan ya untuk semua kehidupan. Kalau melihat sampai sekarang, kita bilang misalnya Denpasar yang perkembangan sangat pesat, kemajuan sangat luar biasa gitu kan. Akhirnya bagaimana sih kehidupan alkulturasi dari Tionghoa dengan Bali sendiri? Apakah masih jalan bagus, semakin oke, atau seperti apa pandangan Prof? Jawaban pendek saya, jalan bagus. Kita bisa lihat di tingkat praktik, tradisi, dan religi. Jadi Mas Bambang dan pemirsa mungkin tahu bahwa tidak ada upacara di Bali yang bisa jalan tanpa kehadiran pis bolong, wang kepeng. Kalau orang Bali sembahyang pakai kawangen itu, kawangen yang betul itu adalah kawangen yang ada pis bolong, wang kepeng. Ini sejarah panjang, konon katanya menurut sejarawan, sudah sejak zaman Majapahit, uang kepeng itu dipakai untuk satu, transaksi dagang-dagang, barter apa gitu. Yang kedua untuk alat upacara itu, religi itu. Kalau kita belakang lihat perkembangannya di Bali, dia juga untuk permainan sampai judi.
Di Bali itu dulu ada namanya Makeles. Makeles itu menggunakan uang bolong, terus menghitung jumlah sisa. Kalau satu utara yang menang, kalau dua ini yang menang, kalau tiga atau kalau tengah-tengah menang, upahnya hadiahnya dibagi dua. Jadi merupakan bagian dari permainan. Begitu juga ceki. Sekarang kan ada turnamen ceki di Denpasar Barat, ada di desa lain juga. Itu kan pemainnya Cina, Raja, dan Sengkek dan seterusnya. Itu juga bagian. Jadi di religi iya, di permainan, di hiburan, seni pertunjukan iya. Terus bagaimana dalam kehidupan sosial? Kita tidak bisa mengeneralisasi, tetapi yang jelas, Mas Bambang, tidak pernah tercatat ada konflik etnik antara orang Bali dengan orang Cina. Tidak pernah. Kalau misalnya kompetisi dalam dagang, dia jual murah, ini jual mahal, ini perusahaannya jatuh, bayar utang, tidak adil, mungkin terjadi. Tetapi yang muncul ke permukaan menjadi konflik, peradilan dan seterusnya, saya kira tidak sampai. Saya ingin sekarang bicara tentang, tadi kan kita banyak bicara tentang akulturasi Cina Bali, bagaimana kebudayaan Cina, tradisi berpengaruh pada Bali. Kan tidak fair, harus dibalik. Tidak fair bicara, ada nggak pengaruh Bali kepada kebudayaan Cina? Contoh yang paling baik itu adalah desa Bali Nansan di Provinsi Hainan. Ini baru memang, baru dibentuk. Menurut pemberitaan informasi yang ada tahun 1950-an, 60-an, banyak orang Cina perantauan di Indonesia, 2.000, 3.000, kembali ke Cina dengan berbagai alasan. Dia yang keturunan Cina itu. Cina. Yang orang Cina kan merantau sejak dulu ya. Kalau kita kembali ke abad 7, zaman Kang Cheng Hui, zaman Kesariwarma Dewa kan. Terus dari seluruh Indonesia ada 2.000 sampai 3.000 balik ke Cina. Balik ke Cina. Orang yang sudah lama di Bali, orang yang sudah lama di Jawa, balik ke Cina, dan pemerintahnya menampung dia di tempat-tempat itu. Jadi berdomisili kembali ke ya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ini yang menarik. Mereka membuat desa pertanian, lalu salah satu diantaranya dikembangkan menjadi desa Bali. Untuk merepresentasikan Indonesia. Ini sponsornya ada perusahaan swasta yang membangun daerah yang katanya luas, tapi ada yang menyebutkan 4 hektar, ada yang menyebutkan 14 hektar, tetapi di sana dibangun desa Bali. Di Bali itu tidak ada desa Bali, Mas. Di Bali itu adanya Pulau Bali, Provinsi Bali. Tapi kebesaran nama Bali ini, identitas yang jelas itu diambil untuk membangun desa Bali. Jadi di situ dibangun gerbangnya Bali, ada patung, ada tari-tarian, akhirnya menjadi daya tarik wisata. Dan mungkin kalau orang bertanya, apa pengaruh Bali terhadap Cina? Ini Cina mengembangkan desa Bali. Kalau di tempat lain seperti di Jepang misalnya di Fukuoka kalau tidak salah kan hanya rumah dipasang di museum, ada Little World Museum namanya, hanya rumah Bali, sama dengan di Taman Mini Indonesia Indah, hanya rumah Bali, rumah Batak. Kalau ini desa, tempat orang ngukir, demonstrasi, orang nari-nari, bahasa Indonesia dikembangkan, bahasa Bali dikembangkan. Sebelum pandemi, jumlah turis ke sana itu 3.000 sampai 6.000 per bulan, berarti 300-600 per hari. Jadi ini pengaruh Bali terhadap Cina. Kalau kelihatannya satu, mungkin kita perlu menggali lapis demi lapis, tentu lebih dari itu ya. Ukirannya, keseniannya, patungnya, dan penerimaan Bali secara total dari segi kepercayaan dan seni pertunjukannya itu nyata di desa Bali. Dibangun oleh keturunan Cina yang dulu merantau ke Bali atau ke tempat lain di Indonesia, dan mereka kembangkan dengan bangga, didukung oleh pemerintah dan swasta. Itu ilustrasi pengaruh Bali kepada Cina dalam akulturasi. Setelah kita bicara banyak, akulturasi pengaruh Cina kepada Bali. Baik, wah luar biasa ya. Jadi memang kita flashback, jadi memang keberadaan warga Tionghoa dan sekarang di keturunannya yang kesekian
berawal dari abad ke-7, abad ke-8 itu sudah ada di Bali, kemudian berkembang sampai sedemikian rupa. Dan sampai hari ini, astungkara nih, Prof, tidak ada data yang menyatakan bahwa ada konflik antara keturunan Tionghoa dengan masyarakat setempat. Dan ini karena sudah sangat membaurnya tadi ya, keterikatan sama-sama dari Asia, kemudian kesamaan keyakinan, kalau saat itu belum ada agama, Bu Lin, tapi katakan keyakinan bahwa Tridharma atau semacamnya itu yang membuat apa ya, lebih mudah masuk ya, keterbukaan satu sama lain ya, yang ada apa, keramahan mungkin dari pendatang dan juga yang didatangi sebagai warga tempat. Ini yang menyebabkan alkulturasi dan akhirnya inkulturasi terkait Cina, Tionghoa dengan Bali, dan Bali ke Tionghoa pun sekarang sudah sangat luar biasa. Terima kasih Profesor Dharma Putra. Terima kasih atas waktunya dan konferensi. Mudah-mudahan ini sedikit banyak kita memberikan sedikit gambaran wawasan kepada masyarakat. Sehat selalu ya Prof ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Baik saudara, jangan kemana-mana. Setelah segmen ini kita akan menjumpai salah satu jadi warga Tionghoa di Bali ini ada perkumpulannya. Dan ketua perkumpulan ini adalah juga salah satu keturunan Tionghoa Bali. Nah, kita ingin berbincang-bincang bagaimana kehidupan warga keturunan Tionghoa di Bali, di Denpasar dan sekitarnya untuk tahun atau dalam dekade sekarang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Lokasi.